rekan-rekan SNPMB, panitia yang tidak mengenal lelah ya, bagaimana kita bekerja semuanya, dan tentu saja adik-adik yang semuanya saya rasa tidak usah tegang-tegang ya, ikut penjelasan lah ini ya siang ini, mudah-mudahan bisa membuka atau memberi wawasan kepada Anda semuanya ya, juga pada Bapak Ibu guru, Pak BK, kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua yang juga hadir di sini ya. Jadi sekali lagi perubahannya mungkin sudah sering disampaikan di sosialisasi ya. Kita sekarang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Hakikatnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan undangan atau jalur undangan, jalur prestasi ya. Prestasi itu bisa prestasi akademik yang berupa nilai-nilai raport yang adik-adik semua sudah kumpulkan atau capai semasa di sekolah menengah lanjut atas, baik itu SMA, SMK maupun MA ya, itu prestasi akademik. Tapi ada juga prestasi non akademik, yaitu seluruh keunggulan Anda ya, baik itu pernah memenangkan kompetisi, kemudian berbagai lah ya, yang itu bisa dianggap sebagai capaian non akademik. Nah, semuanya saya rasa sudah tahu ya bahwa seleksi ini, SNBP ini diawali dahulu dengan pengumuman kuota ya. Kuota ditentukan dari akreditasi sekolah adik-adik masing-masing ya. Kemarin barangkali ada masalah-masalah yang akreditasinya sekolahnya itu kedaluarsa dan seterusnya, itu silahkan diselesaikan dengan sekolahnya, dengan kementerian atau kementerian terkait ya, ada Dikbud, Diknas, ada dengan Kemenak dan seterusnya, sehingga sampai akhirnya kalau akreditasi A maka sekolah itu mendapat kuota 40% yang terbaik. Nah, kemudian kalau B akreditasinya 25% yang terbaik, kalau C 5% yang terbaik. Nah, itu semua sudah dilalui. Kemudian sekolah mengisi data-data ya, mengisi data sekolah, kemudian menentukan peringkat tadi itu 25% terbaik, 5% terbaik, itu semuanya. Kemudian kurikulum dan nilai Anda semuanya, adik-adik siswa, itu bagiannya sekolah. Dan tugas itu sudah ditutup ya, artinya sekolah ya supaya care semuanya terhadap putra-putrinya, maka semua harus sudah masuk dan selesai pada tanggal 9 ya. 9 Bu Is ya, betul? 9 Februari, betul. 9 Februari kemarin itu sudah selesai dari pengisian data-data itu. Nah, ini akan berlanjut setelah selesai tugas dari masing-masing sekolah. Anda semua adik-adik siswa-siswi, calon mahasiswa Indonesia, Anda akan memilih ya, tentu saja harus membuat akun lebih dahulu, registrasi dahulu, dibuka sejak tanggal 9 Januari yang lalu ya. Ini nanti tanggal dimulai 14 Anda memilih program studi ya, karena Anda sudah terpilih sebagai mahasiswa peserta yang eligible. Peserta yang eligible yang mana sih? Ya yang masuk dari
kuota tadi itu ya, kriteria Anda masuk dalam pemeringkatan 40% terbaik, masuk 25% terbaik kalau B, itu yang namanya eligible. Nah, Anda semuanya yang sudah masuk di sana, kami sampaikan selamat ya. Selamat untuk Anda. Yang belum tentu saja tidak perlu berkecil hati karena masih ada 2 jalur lagi untuk masuk PTN. Ya, ini jalur yang pertama, jalur yang kedua nanti tes, jalur yang ketiga nanti mandiri. Nah, yang kali ini Anda nanti akan mulai memilih program studi ya, jurusan atau prodi yang Anda pilih. Nah, nanti Prof Budi kemudian Pak Risa akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Alhamdulillah dari hasil yang ada, Anda semuanya yang masuk siswa atau peserta eligible itu jumlahnya naik dari tahun ke tahun. Tahun 2021 kemarin yang eligible itu yang memenuhi ada 837.000 ya. Sedangkan tahun 2022 kemarin naik menjadi yang eligible 847.000 ya. Jadi naik dari 837 menjadi 847, naik 10%. Sekarang kalau yang tahun ini ya, adik-adik semuanya ini yang barangkali sebagian besar mengikuti acara ini, yang eligible ada 867.000 ya, 300 sekian. Artinya naik ya. Nah, ini kesempatan. Ya, silahkan adik-adik gunakan ya. Anda memilih tadi dikatakan Bu Is, kalau jangan memilih 2 nanti tidak ya. Jadi pilihan 2 itu masih memungkinkan untuk Anda diterima di pilihan 2. Tetapi memang biasanya karena kuota atau jumlah yang diterima itu kecil ya, jadi kira-kira 1/4-nya saja, itu ada beberapa macam sudah terpenuhi oleh pilihan 1 ya. Bukan berarti pilihan 2-nya tidak dihiraukan oleh perguruan tinggi, tidak ya, tetap ada ya, tetap ada. Jadi beberapa pilihan 2 itu lebih bagus prestasinya dibanding pilihan 1 pada peringkat yang bawah. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa tetap lulus pada pilihan 2. Namun ya, kalau Anda betul-betul tidak senang atau tidak siap ya mengisi pilihan 2, kemudian pilihan 2-nya itu diterima. Nah, ini yang jangan sampai Anda tidak daftar ulang. Karena cukup menyulitkan Anda sendiri dan juga menyulitkan institusi ya. Karena ini perebutannya luar biasa banyak, sudah diterima kemudian Anda tidak masuki, maka otomatis Anda tidak bisa ikut di jalur yang berikutnya, yaitu yang UTBK yang berdasarkan tes ya. Ya, saya kira itu aja awalannya dulu. Mungkin ditambahkan sedikit Prof Azhari tentang prodinya yang disediakan nanti itu kan tidak hanya S1 ya Prof ya? Oh ya. Ya Prof, silahkan Prof. Ya, jadi untuk tahun ini ada tambahan. Kalau yang lalu adalah untuk S1 dan S1 terapan, ya tahun ini adik-adik yang memang ya ingin memilih diploma 3, Anda bisa menaruh pilihan 1 itu D3. Pilihan 2 boleh D3, pilihan 2 boleh juga D4 ya. Tapi Anda mengikuti kalau 2 pilihan, maka salah satunya harus ada di provinsi tempat sekolah Anda ya. Jadi artinya Anda
bisa atau boleh memilih, pilihannya sekarang justru ada tambah S1, S1 terapan, dan D3. Anda bebas memilih, pilihan satu apa saja boleh ya. Prodinya nanti saya rasa Prof. Budi akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Bagaimana kalau saya pelajaran mapel saya seperti ini, saya nanti akan pilih ini, nanti Prof. Budi akan bisa memberikan. Jadi intinya adalah Anda yang ingin D3 itu tersedia untuk tahun ini ya. Tersedia, biasanya tidak ada, sehingga jumlah perguruan tinggi yang ikut juga bertambah. Ya, saya kira itu dulu.